Oke, halo semua. Di video ini saya akan membahas perlisensian di Unity Asset Store. Jadi, semisal kita kan sebuah game dev solo, terus kita kan nggak mungkin bikin aset-aset biasanya sendirian, itu memerlukan waktu yang lama. Biasanya kan kita butuh aset-aset ya kan. Tapi kita juga pengen game yang kita bikin itu dipublish, di komersial gitu kan. Nah, kita akan membahas lisensi gratis yang ada di Unity. Nah, pertama kan biasanya kita butuh sebuah karakter tuh. Nah, di sini ada kita searching 3D, filter karakter, habis itu filter lagi di bagian free asset gitu. Nah, misal di sini ada animal. Nah, kita udah nemu yang cocok nih asetnya. Nah, terus kita lihat lisensi apa yang ada di sini di bagian lisensi type. Ini ada lisensi extension asset. Nah, habis itu yang satu lagi sebenarnya ada lisensi tentang misal di bagian sini nih, kita bedah terlebih dahulu apa lisensi yang ada di Unity. Nah, ada single entity. Saya akan coret-coret sebentar. Yang pertama ada single, ada asset, extension asset. Dua itu. Tapi jika kita telusuri secara langsung, ada satu lagi itu lisensinya eh, di bagian single ini kan ada multiple. Cuma kita kesampingkan multiple dulu. Nah, dari perbedaan ini, single dan extension itu ketika kita sudah membelinya, kita akan tahu. Jadi di bagian misal kita kan udah beli nih kan, kita udah beli sebuah aset, ini aset-aset yang pernah saya dapatkan ini yang berbayar. Nah, di sini ada single entity dan satu lagi itu extension asset. Jadi bedanya single dan extension itu ada di bagian seed-nya. Jika single itu biasanya bisa dipakai banyak orang. Kita bisa assign ke beberapa orang gitu kan. Nah, ini ke banyak orang. Habis itu kalau extension dia hanya punya satu kursi. Dia nggak bisa dibagi ke orang lain. Perbedaannya apa sih? Biasanya single entity itu berbentuk sebuah aset yang bisa di-use terus-terusan, kayak semisal kayak gini environment. Nah, ini kalau saya tebak lagi ya. Nah, ini saya tebak ini adalah sebuah single uh, entity ya kan. Nah, terus semisal extension nih, saya tebak lagi di bagian tools. Itu biasanya bagian tools. eh Input management biasanya extension semua ini di sini. Yang berbayar ya in-game control. Ini tak-tak extension. Ya, begitulah. Jadi extension itu biasanya berbentuk tools atau biasanya kita untuk pakai sendirian di editornya. Berbeda dengan single entity, biasanya itu dipakai terus-terusan kayak tadi environment atau apa? Biasanya aset-aset 3D bentuknya kayak properti gini, ini kemungkinan single. Ini mari kita coba tebak ya. Low poly ultimate tag. Ini single entity ya kan. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh dari eh, extension yang ada di Unity. Single entity dan extension. Itu dua. Itu extension secara kita membelinya. Extension bisa dibagi, extension hanya satu, single bisa dibagi banyak. Nah, bedanya sama yang multi, multi ini kayaknya untuk perusahaan gede. Jadi biasanya buat dipakai di anak perusahaan dan lain-lain. Kemungkinan begitu karena saya belum pernah beli di multi entity. Nah, terus kita cari terlebih dahulu lagi aset gratisan apakah bisa dipakai. Kita pakai ke rujuk FAQ atau pertanyaan yang sering eh, apa dilontarkan. Nah, saya langsung ke poin. Nah, ini dapatkah saya menggunakan aset secara komersial? Jawabannya dari Unity yaitu ya, selama aset disematkan dan diintegrasikan ke dalam game Anda telah memperoleh jumlah lisensi yang sesuai. Ya, intinya kayak gini.
secara umum ini boleh digunakan. Jadi aset-aset gratis tadi, asal tidak ada keterangan tambahan, itu bisa digunakan untuk komersial. Nah, aset-aset apa sih yang ada keterangannya? Biasanya keterangan tambahan. Nah, ini ada restricted single entity. Kita klik di sini sebenarnya sudah jelas. Eh, di sini ada keterangan-keterangan kenapa dia restricted. Pertama, di sini ada dia merujuk ke EULA nomor 222 dan kita bisa lihat standar Unity EULA-nya nomor 222. Kalian bisa baca sendiri. Sebenarnya aku kurang terlalu paham soal terjemahan bahasa Inggris kayak gini. Ya, mungkin kalian bisa uh, bertanya ke ahlinya gitu kan. Nah, ya, tapi dia langsung mencantumkan apa lisensi yang dia boleh gunakan. Dan di sini dia nggak boleh digunakan untuk metaverse dan NFT gitu. Jadi sebenarnya jelas. Nah, sebenarnya saya cukup miris ketika ada orang yang tanya lisensi di Asset Store itu cara gunainnya gimana gitu. Mereka biasanya pada jawab, itu baca aja karena sudah jelas gitu. Hah? Orang awam pasti akan nggak paham itu yang disuruh baca apa-apa lagi yang tiba-tiba disuruh baca EULA. Padahal di EULA ini itu banyak banget poinnya. Emang harus dibaca semuanya gitu kan. Padahal kalau kita tadi telusuri, EULA ini sebenarnya rujukan dari sebuah lisensi yang dibikin oleh pihak ketiganya atau si misal di sini ada Sinti. Ini dia merujuk secara jelas ke poin 222 gitu kan. Dan di sini juga ada keterangan nggak boleh metaverse dan NFT gitu. Nah, seperti itu. Dan ya, memang ada beberapa aset yang eh, dia terbatas. Nah, semisal di sini nih, Ultimate Editor Enhance. Misal kita cari di sini langsung mana ya? Ultimate Editor Enhance. Nah, di sini dia sebenarnya ada keterangan bahwasanya selain dia ada apa ekstensi bukan ekstensi lisensi Unity itu restricted, dia juga ada keterangan tambahan biasanya. Dan ya, saya akan contohkan satu lagi lisensi yang berbeda, yaitu di sini dimiliki oleh Odin. Odin itu dia memiliki non standar EULA, jadi dia ada standar tersendiri untuk lisensinya. Kalian bisa baca di bagian ini Odin Terms. Dia memiliki kebijakan tersendiri mengenai lisensi. Nah, ini ada fee. Jadi Unity menyediakan yang kayak ginian juga. Jadi si Renix ini punya kebijakan tersendiri di luar dari EULA Unity. Nah, untuk yang tadi tuh yang Ultimate Enhance ini sebenarnya berbayar. Cuma kalau kita telusurin di bagian deskripsi atau overview ini, dia menyediakan trial atau non komersial gitu kan. Nah, kalian bisa baca langsung di sini. Kalian bisa menggunakan trial period atau non komersial. Nah, jika trial periodnya habis, maka dia akan berubah secara otomatis ke non komersial. Nah, non komersial itu nggak boleh digunain untuk kepentingan yang untuk komersial atau diperuangkan biasanya gitu. Ini untuk catatannya, project untuk personal non komersial purpose atau project open source. Kemudian bla 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 di sini. Nah, ini adalah keterangan yang dimiliki dari aset Ultimate Editor Enhancer gitu. Sebenarnya kalian kalau mau tahu lisensi yang digunakan tinggal pencet yang ada di sini, lisensi type, klik. Itu jelas. Jadi pastikan kalian yang pertama membaca yang ada di lisensi type, soalnya keterangannya pasti di sini. Nah, kalau itu biasanya ada keterangan tambahan di overview.
Jadi rujukannya adalah lisensi type dan overview. Itu secara jelasnya begitu. Ya memang, secara apa, di luar Asset Store itu banyak tipe-tipe lisensi kayak semisal di sini nih, di sini adalah commercial use. Ya memang kebanyakan, jadi setelah saya eksplorasi dari berbagai aset, kebanyakan aset yang gratis, kebanyakan, memang ada beberapa yang, eee, berbeda. Kebanyakan aset gratis itu bisa digunain untuk komersial biasanya. Ya coba kalian lihat di bagian deskripsi terlebih dahulu deh, atau kalian bisa yang kayak gini-gini nih, kalian bisa langsung set di bagian komentar apakah ini bisa digunakan untuk komersial, dan biasanya mereka berbaik hati nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi kredit itu tidak, eee, perlu, tapi kalau dicantumkan ya sangat diapresiasikan gitu, gitu. Tapi ya memang ada beberapa aset gratis yang terbatas gitu, cuma kebanyakan bisa digunain. Akan lebih baik kalian mencantumkan karena untuk mengapresiasi, baik lagi kalian kalau nggak ada keterangan langsung chat, atau lebih profesional lagi kalau kalian langsung, bertanya kepada ahlinya yang, di bidang perlisensian karena ini hukum ya kan. Nah gitu. Nah biasanya aku kasihannya itu ketika ada orang-orang yang bertanya dan sebenarnya mereka butuh jawaban simpel ya kan, lisensi yang di Aset Store ini bisa digunain nggak sih gitu kan. Ya itu jawaban yang saya berikan gitu. Tapi beberapa orang yang, ya saya pernah soalnya ketika saya tanya disuruh baca doang dan nggak diarahin gitu. Udah itu baca itu. Padahal kalau dibaca EULA-nya kan banyak banget itu, dan ini poin-poin, ternyata setelah saya ketahui udah lama, ini standar EULA itu poin-poin dan ini keterangannya ada di sini lisensi type. Ini merujuk ke EULA atau enggak, tapi kalau standar EULA-nya kalian bisa lihat di sini. Ya sekian untuk kayak gini, apa, video ini. Oh ya ada catatan tambahan, untuk beberapa orang, ya memang sih bagusnya kalian bikin sendiri. Tapi gimana nasibnya kalau kalian sendirian ya kan? Itu akan memakan waktu lama. Memang studio-studio gede itu ada uang, jadi mereka bisa, bikin sendiri dan original gitu. Itu siapa juga yang mau pakai aset gratis terus-terusan walaupun dia udah beruang ya kan. Kan kocak juga. Makanya yang studio itu bikin sendiri gitu. Sekian, terima kasih.